Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak kelas 3 semuanya. Pagi ini Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Pada kali ini tema kita adalah sikap peduli terhadap sesama. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku peduli. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan makna peduli dan mencontohkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Nah adik-adik, untuk memahami arti dari peduli, marilah kita simak hadis tentang peduli berikut ini. Barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Hadis tadi menjelaskan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepedulian atau kebaikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan tersebut kepada kita. Tadi disebutkan, jika kita membantu menyelesaikan kesulitan orang lain, maka Allah pun akan menyelesaikan kesulitan kita. Kemudian, jika kita memudahkan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan kita. Kemudian jika kita menutupi aib orang lain, maka Allah pun akan menutupi aib kita. Dan ketika kita menolong sesama, Allah pun akan menolong kita. Itu berarti, jika kita peduli kepada sesama, maka Allah pun akan peduli kepada kita. Lalu, apa sih arti dari peduli? Nah adik-adik, sekarang kita akan membahas arti dari peduli. Peduli berarti memperhatikan. Dan orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Setiap makhluk tidak akan sanggup hidup sendiri. Begitupun manusia yang memiliki banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan yang dibutuhkan seseorang tidak mungkin dapat semuanya tercukupi oleh seorang diri. Mereka pasti membutuhkan orang lain untuk membantu atau melengkapi keberadaan dirinya. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat-menghormati, tolong-menolong, dan saling membantu, juga tidak boleh saling menghina, menzolimi, dan merugikan orang lain. Nah, kemudian untuk menanamkan perhatian kepada orang lain atau kepeduliannya, kita dapat membiasakan contoh-contoh kepedulian ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menginfakkan atau memberikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan meskipun sedikit, seperti kepada fakir miskin, orang tua renta, dan jompo. Mereka sedang kesulitan mencukupi kebutuhannya. Nah, kita membantu mereka keluar dari kesulitannya tersebut semampu kita. Contoh selanjutnya adalah menolong teman yang terjatuh. Nah, itu juga bentuk kepedulian karena kita membantu yang sedang kesulitan. Teman kita mungkin kesulitan berdiri, berjalan. Nah, kita bisa memperhatikan dengan menanyakan apakah ada bagian tubuh yang sakit? Nah, jika ada, kita bisa bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu bentuk peduli juga. Selanjutnya, menengok teman yang sedang sakit. Nah, ini juga bentuk dari kepedulian. Kita bisa menanyakan apakah dia membutuhkan biaya perawatan,
menanyakan kondisinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membantu ibu mencuci pakaian. Nah, ini juga bentuk kepedulian kita kepada orang tua. Kita membantu kesulitan ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Untuk itu, kita membantunya merupakan kepedulian kita kepada orang tua. Begitupun kepada ayah kita. Selanjutnya, contohnya adalah menolong dan menghibur korban bencana alam. Nah, ini juga sama, membantu kesulitan, baik kesulitan tempat tinggal, ataupun yang hartanya habis, itu adalah bentuk dari kepedulian kita kepada sesama. Nah, adik-adik, itulah contoh-contoh peduli. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih hikmah atau manfaat dari peduli? Yang pertama, kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kesulitan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan hadis di awal video bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang menolong sesama. Kemudian yang kedua, hubungan antar sesama berjalan harmonis. Nah, ketika kita peduli atau memperhatikan orang lain, maka kita saling memberikan kebaikan, sehingga hubungan antar sesama manusia berjalan dengan baik dan harmonis. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jika kita senantiasa peduli, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain untuk senantiasa memperhatikan orang lain yang kesulitan. Kemudian yang keempat, peduli bisa menjaga persatuan. Setelah hubungan kita harmonis dengan orang lain, maka persatuan antar kita sesama muslim atau sesama manusia pun akan terjaga. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berperilaku peduli kepada orang lain. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang perilaku peduli. Semoga kalian bisa menjelaskan makna peduli dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri dan memusuhinya. Hanya Bunyamin saja yang bersikap baik padanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, dan bulan melambangkan ibunya Rahil. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu tetap menjadi rahasia,
Kesepuluh saudaranya yang terlanjur membencinya itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang membawa sobekan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Khiftir al-Aziz, seorang wasir agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diangkat anak oleh sang wasir agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaika yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaika, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang budak. Salah satu budak itu telah akan menolongnya keluar dari penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami arti mimpi sang raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam satu penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam, dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wasir agung. Yusuf bertugas mengelola persediaan bahan makanan selama masa kering. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kanaan. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya. Sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan satu bantuan. Meskipun merasa heran, para saudara kembali ke Kanaan untuk menjemput Bunyamin. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan sebuah piala emas. Saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir karena terbukti mencuri piala emas. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Kesedihan Nabi Yakub membuat kedua matanya menjadi putih dan ia tidak bisa lagi melihat. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayah dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang ke Kanaan. Mendengar cerita para saudara, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara itu merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Ia kemudian meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir.
Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kecakapan Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Yusuf kemudian diangkat menjadi raja Mesir.